Halo, kenalin aku Tito. Selamat datang di acara Himapods atau Hima Podcast. Nah, Himapods sendiri yaitu diadakan oleh Hima Manajemen FEB UMS. Himapod yaitu bertujuan buat bincang-bincang mengenai masa-masa perkuliahan yang ada di manajemen FEB sendiri. Nah, di acara Himapods kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masa-masa perkuliahan yang ada di semester 1 dan semester 7. Kira-kira apa aja ya perbedaannya? Pasti pada penasaran kan? Yuk, langsung kita mulai. Nah, sekarang aku sudah sama dua narasumber yang pastinya keren nih. Halo Kang Mas dan Dimas. Halo, Kalau boleh tahu dengan Kang Mas siapa dan Dimas siapa ya? kenalin aku Abias dari semester 1 manajemen UMS. Halo, aku Miftah. Di sini aku jurusan manajemen semester 7. Nah, ini kan ada semester 1 sama 7 nih. Kalau boleh tahu kesibukan saat ini apa ya? Mungkin dari aku sendiri ya, kalau ini memang masih sibuk-sibuknya. Kalau semester 1 itu kan banyak kegiatan agama ya, kayak sobron, mentoring, sama ada ETP juga. Eh, Mungkin itu aja sih. Kalau dari Kang Mas yang semester 7 nih, kesibukannya apa selain kuliah? Kalau aku sih gabut-gabut aja ya. Jadi semester tua kan. Ya, Mulai kuliah juga mulai jarang. Jadi matkul juga udah mulai dikit. Jadi paling nyari kesibukan sih, ikut-ikut program-program atau mungkin kalau aku sih nyambi kerjaan-kerjaan gitu karena udah semester tua kan. Jadi cari kesibukan aja. oh ya ya. Berarti sibuk banget ya saat ini. Kan ada semester 1 sama 7 berarti selain itu sibuk banget ya. Waduh, gitulah Mas. Oke. Mungkin kalau semester 1 kan masih kuliahnya masih paketan terus Iya, juga ngikutin benar. program lah. Iya, benar. Ngikutin program. Nah, aku mau tanya nih buat Dimas yang semester 1. Untuk ada culture shock gak sih perbedaan antara SMA ke perkuliahan ini? Culture shock sih bener-bener culture shock ya, karena pas masa SMA itu aku nggak di sini Mas. Aku SMA itu di Sumatera. Sumatera. Jadi udah bener-bener dari perbedaan dari individunya, lingkungannya, terus harga makanan juga di sini berbeda. Di Lebih sana- murah? Iya benar, lebih murah, bener lebih murah. Sini kayak aku sehari tuh 50.000 tuh, Udah banyak banget ya? di sana 50.000 kadang kurang. Terus ada lagi nggak selain itu? Em, Orang-orangnya sih. Orang-orangnya, perbedaannya orang-orang dari Sumatera sama Solo nih apa? Di sini jujur ya, jadi bukan menyinggung orang Sumatera nih ya. Ya, gimana emang? Memang lebih ramah di sini, enak diajak ngobrol. Terus di sini dapat teman juga cepet, mudah ya? iya lebih mudah. Berarti bener ya kalau orang-orang bilang orang Solo itu ramah-ramah kayak ya baik-baik gitu ya? Oke, terus buat yang Kang Mas semester 7 nih, kesibukan selain kuliah, kan mendekati skripsi nih, nah itu gimana cara mengaturnya? Kalau aku ya sekedar cerita buat lingkungan perkuliahan tuh dibanding SMA tadi mungkin pertanyaan hampir sama. Ya kerasa beda banget. Di kuliah tuh kayak kita tuh nggak ada yang ngatur. Kamu mau datang kelas, mau apapun itu terserah lah mau jadi dirimu pribadi yang kayak gimana. Nah, di sini semester 7 tuh masa-masa bener skripsian kayak gitu kan udah tugas akhir mulai nyusun dan di situ tuh juga masa-masa nganggur antara kan sekarang kalau kuliah misal nggak masuk kelas pun nggak ada hukuman nggak ada dimarahin intinya itu nilai akhir lah tapi kalau aku tuh ya intinya kuliah juga kebetulan aku ikut program yang itu udah dikonversi jadi alhamdulillah semester ini nggak kuliah kan tapi ya cari kesibukan lain selain program itu tadi bener sambil kerja ya gitu sih cari-cari aktivitas karena aku kalau nggak betah gabut gitu loh kalau di kos terus gitu sih. Nah tadi kan katanya ikut salah satu program tuh, nah boleh disebutin nggak program apa? Programnya tuh namanya Wirausaha Merdeka. Jadi itu program dari Startup Kemendikbud. Dan di situ kita fokus ke pengembangan produk atau kita di visinya tuh untuk menciptakan wirausaha-wirausaha muda gitu. Jadi buat para mahasiswa tuh cocok banget kan. Apalagi FEB kayak gitu. Bener banget. Nah, terus kan tadi kan katanya ikut kerja udah kerja nih. Nah, kerja terus cara mengatur kerja sama mengikuti program Wirausaha Merdeka tuh. Nah, itu gimana? Kan sama-sama sibuk kan tuh. Nah, itu gimana? Kalau aku sih tergantung skala prioritas. Jadi ada masanya kita tuh bertanggung jawab di dalam suatu hal. Misal nih,
ada acara program itu di Wirausaha Merdeka, ada kegiatan-kegiatan. Nah, kita ikutin dulu nih, karena kalau yang nggak wajib pekerjaan juga kan juga kebetulan nggak ada kontrak kan, jadi bebas-bebas aja ketika masuk ya udah carilah ketika gabut atau mungkin malam minggu gitu kan. Nah, kebetulan kerjanya di bagian vendor, jadi bisa lah. Ya, bisa diatur ya. Oke, nah terus selama kuliah nih, semester berapa sih yang menurut Kang Mas yang semester 7 ini yang merasa paling berat banget di semasa kuliah? Kalau semester yang paling berat semasa kuliah, mungkin bisa dibilang 5 sih. 5 tuh apa ya? Semester 5 tuh karena kalau di FEB WMS itu tuh konsentrasi. Mulai kepecah nih di satu angkatan dulu, kepecah jadi 3, manajemen pemasaran, manajemen SDM sama manajemen keuangan. Nah, di situ udah mulai kepecah dulu, pecah jadi 3. Terus ditambah lagi kita tuh harusnya masa-masa produktif. Kebetulan aku juga anak organisasi dan di situ ada amanah besar di organisasi. Jadi ditambah kuliahnya kayak gitu berat banget. Nggak tahu ya, mungkin itu mitos atau fakta. Intinya semester 5 tuh nilainya susah banget. Nggak tahu atau aku yang bodoh, tapi emang semester 5 tuh susah banget nilainya. Oh, berarti bener ya kayak yang sering lewat di TikTok semester 5 tuh semester yang paling berat. Bener ya? Oh, ya bener sih. Selama ini aku juga pas banget di semester 5 ini juga kayak ngerasa pertengahan ini kayak udah sulit-sulit banget gitulah. Terus sekarang udah semester 7 nih, berarti udah masanya nyusun skripsi ya? Ya, nyusun skripsi aku rencana, kalau aku pribadi ya. Iya, ada beberapa semester 7 yang udah nyusun skripsi, tapi aku rencanain nyusun skripsi itu di semester 8. Karena di semester ini aku konversi gitu. Berarti ikutin program yang tadi Wirausaha Merdeka tadi ya? Ya, betul. Gitu sih. Terus ada nggak sih targetan untuk menyelesaikan skripsinya? Kalau target sih insya Allah bisa kelar semester 8 kayak gitu sih. Dan ya kalau udah semester tua tuh ya aslinya tuh susahnya cuma ngumpulin niat gitu. Katanya sih gitu. Tambah lagi tadi udah kerja itu ya, coba susah lagi untuk mengumpulkan niat-niatnya. Nah, untuk Kang Mas yang semester 7 nih, untuk mata kuliah di manajemen tuh yang paling susah tuh apa sih? Kalau aku sih gimana ya, bisa dibilang masih aman-aman aja. Tapi kadang tuh aku pribadi susah kalau ada hitung-hitungan. Dulu tuh aku bahkan dari SMA tuh pengen masuk jurusan manajemen biar nggak ada hitung-hitungan. Ternyata banyak statistik kayak gitu. Banyak ternyata. Berarti sama sih kayak aku dulu juga SMA pengen masuk ke manajemen juga karena nggak ada pengen hitung-hitungan, tapi ternyata di manajemen banyak banget hitung-hitungannya gitu. Betul. Kalau semester 1 nih yang kamu rasain, mata kuliah yang paling susah tuh apa kalau masih maba? Nah itu juga sebenarnya kurang lebih sama juga ya tadi sama Mas Kita itu ya, hitung-hitungan itu. Yeah. Pada dasarnya kan aku taunya manajemen tuh ya udah kita manajer suatu mengelola suatu perusahaan atau SDM gitu ya nggak sampai berpikiran bakal ngitung-ngitung ya itu serumit itu gitu. Jadi ya kalau kesusahan sih ya mungkin mata kuliah yang berkaitan dengan hitung-hitungan gitu ya. Iya. Tapi aman kan kuliah? Wah, insya Allah. Aman. Nilai-nilai juga masih aman Mas. Insya Allah masih aman. Itu kata orang tuh nilai semester awal tuh cuma giveaway. Giveaway dari dosen. Kalau untuk dosen-dosen selama berarti belum ada setahun ya nih semester 1. Iya, itu gimana? Aman nggak dosennya? Enak-enak nggak? Selama ini sih enak-enak sih sebenarnya jujur. Mungkin tegasnya aja ya mungkin karena kan aku juga termasuk kelas atas, jadi mungkin dapat dosennya yang tegas-tegas ya. Secara nggak langsung juga memang kita dituntut untuk ngejar nilai, ngejar disiplin, ya gitu. Betul. Biasa masih bergerombol. Biasanya bedanya semester 1 sama semester tua. Kalau semester 1 tuh kelihatan, misal di hall FEB ya. Oh iya bener banget. Ya. Kalau semester 7 nih kayak aku, pasti 1-2 orang, entah itu bimbingan atau apa, cuma udah kayak nggak ada teman lah, memperkecil circle. Kalau semester 1 tuh temannya masih banyak banget. Bener, pasti gerombol pulang mau kemana dulu, Ya. makan dulu, Betul. gitu. Apalagi kalau semester 7 paling sering tuh sendirian kemana-mana sendiri. Ya
paling ya sering fokus mau bimbingan lah apa-apa gitu. Kayak udah memperkecil circle lah maksudnya gitu. Ya udah, penting urusannya masing-masing gitu lah. Betul. Nah untuk Dimas Abias ini kan semester 1, itu selain mengikuti perkuliahan kesibukannya itu apa aja? Aku di sini ikut di organisasi ya. Apa aja tuh? Yang pertama yang pasti HEMA, HEMA manajemen. Aku aktivis tahun 2024. 2004, berarti baru banget ya? Iya. Terus aku yang kedua tuh ikut Wamsinomi. Oh, Wamsinomi. Iya, Berarti jadi ikut memang aku kan tertarik juga di bidang musik ya, karena di Sumatera itu teman-temanku juga rata-rata orang Batak. Rata-rata orang Batak itu kan juga yang pinter nyanyi, Pinter pinter nyanyi, ya. musik, jadi tertarik juga di sini. Nah, Terus kalau aku oke. ikut HEMA manajemen ya, memang untuk menambah relasi sama Ah, edukasi juga iya. untuk aku ke depannya. Bener. Nah, mungkin ini kan aku baru nih, Mas. Kira-kira nih, plan apa yang harus aku siapin nih untuk semester kedepannya? Kalau plan untuk kedepannya sih relatif. Tiap-tiap orang punya kayak jalannya masing-masing atau mungkin personal branding lah. Tapi kalau aku saranin, kita kan sama-sama manajemen ya. Oh iya. Sama-sama manajemen. Nah, udah bener sih. Tadi ikut organisasi. Karena teman-temanku ya yang sekarang semester 7, semester bahkan bawah ke semester 5 tuh pada nyesel banget. Kenapa di mahasiswa baru tuh nggak join organisasi? Karena kan cetakan manajemen tuh wajarnya, ya kan wajarnya tuh jadi manajer, manajemen jadi manajer. Nah, sedangkan kalau kita cuma bahas teori nggak tanpa ada ilmu koordinasi, karena di organisasi kan pasti koordinasi, terus kadang bikin project. Nah, itu tuh penting banget buat seorang manajer. Jadi pentingnya di situ. Jadi kalau kamu udah join organisasi, mulai ada project-project, nah itu positif banget sih menurutku kayak gitu. Kadang kayak gitu. Atau mungkin kalau di organisasi sih intinya tuh tanggung jawab aja sih sama organisasi gitu. Jadi ya mahasiswa yang bukan kuliah pulang ya, kurang-kurang tuh mungkin lebih bagus buat kedepannya gitu ya. Intinya kalau masih semester baru sih explore aja semuanya. Bahkan dulu aku juga sama-sama aktivis HEMA kan. Terus aku mulai cari tempat belajarku tuh benar-benar di aktivis. Aktivis tuh banyak program yang aku bisa belajar. Terus bahkan aku tuh dulu nggak bisa ngomong public speaking ini nggak bisa. Aku juga dulu kayak gitu. Sampai dulu aku motivasinya ikut program-program dari HEMA, mulai dari seminar atau workshop, bahkan diskusi, kajian kayak gitu kan. Aku ikutin, mulai belajar buat nyampein sesuatu. Akhirnya ya mulai lancar lah, udah nggak malu-malu lagi sekarang. Bener sih itu. Dilihat dari jawabannya dari Kang Mas Mifta nih, aku jadi juga keinget masa-masaku waktu maba dulu. Dulu aku juga berpikiran kalau semester muda atau maba itu aku juga berpikiran berplan untuk mengikuti sebuah organisasi terlebih dahulu. Semester 1 sampai 3 lah itu aku plan untuk mengikuti organisasi. Terus semester selanjutnya itu aku mengikuti magang-magang atau program kayak wirausaha kayak ini gitu. Bagus sih, itu menurutku juga positif banget. Jadi kalau dulu tuh teman-temanku agak tak paksa, ayolah join organisasi. Waktu aku maba, kan temanku banyak kan, ayo join. Aku enggak sih semester 1, nanti semester 5 aja kalau enggak semester 4. Ya setelah aku tanyain lagi tuh kayak nggak bisa, jadi kayak telat gitu loh. Jadi kayak telat, jadi mumpung mahasiswa baru sih explore aja yang banyak. Iya, explore ya yang kamu sukailah, explore. Itu nantinya juga bermanfaat buat kamunya juga gitu. Betul. Nah, dari Kang Mas Mifta dan Dimas Abias nih, ada kesan dan pesan nggak sih untuk mahasiswa manajemen? Kalau dari aku mungkin ya rajin-rajin aja, kuliah ini bukan kayak SMA yang kita tuh bisa main-main, masih bisa nongkrong di mana-mana. Jadwal kuliah tuh memang mungkin lebih renggang ya dari SMA. Cuma tugasnya itu nggak ada yang benar-benar kayak SMA. Tugasnya itu benar-benar padat banget. Jadi emang kembali ke diri kita, harus manajemen waktu, manajemen diri sendiri juga. Itu sih kurang lebih. Buat Kang Mas Miftah, gimana kesannya? Aku sih pesen buat teman-teman terutama yang jurusan manajemen ya. Jadi kuliah tuh kayak udah nggak ada yang ngatur lah. Bener-bener nggak kayak SMA Senin sampai Sabtu harus masuk kelas. Peraturan seragam kan juga bebas kan. Terus tugas juga masuk kelas atau nggak masuk kelas juga terserah kamu. Intinya tuh tergantung kalian tuh mau personal brandingnya gimana. Kalian bebas mau jadi apa, mau jadi musisi atau mungkin apa yang kalian cita-citakan tuh ya intinya selaras sama jalan hidup. Dan menurutku pribadi
ketika kita udah ngelangkah tadi juga mungkin dari bertiga ini punya project di organisasi-organisasi dan itu menurutku positif. Jadi buat teman-teman terutama yang jurusan manajemen nyesel banget sih kalau nggak join aktivitas-aktivitas di kampus. Bener banget, iya bener. Itu saya juga yang bener banget yang dikatain sama Dimas, Abias sama Kamas Miftah ini, karena di kuliah ini kan kita juga diamani oleh orang tua kita buat menimba ilmu supaya menjadi orang sukses ke depannya gitu kan. Oke, itu tadi dari bincang-bincang dari mahasiswa semester 1 dan 7. Jadi sangat jelas banget perbedaannya antara maba atau semester 1 dan semester 7. Entah dari mulai kebiasaan atau kesibukan dan yang lainnya. Oke, saya syukur buat bincang-bincang kali ini. Saya Tito. Saya Bias. Saya Miftah. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Semua.